Ah, maaf, aku pikir kau tidak ada di rumah tadi. Ah, Sebenarnya tidak ada air di kamar mandiku, jadi... Tidak apa-apa. Kau bisa menggunakan kamar mandiku. ah, Kau urus saja dirimu sendiri. Kambing hitam dilayani dahulu sebelum disembelih. Ehsan adalah 50% dari partner Arman. Jadi aku harus menghadapi kambing hitam ini dengan penuh kasih. Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku harap kau tidak keberatan. Aku tidak pernah keberatan dengan apapun yang kau katakan. Aku sedang berpikir, kau memberi aku tempat berlindung di rumahmu. Kau memberiku cinta dan rasa hormat. Tapi orang-orang akan menemukan bintik bahkan pada bulan. Jika seseorang baik hati, mereka mencari alasan egois di balik kebaikannya. Aku tidak tahu dari mana aku berasal. Siapa aku dan apa yang aku lakukan di sini. Walau kita tidak memiliki hubungan apa-apa. Dan hubungan yang tidak memiliki nama disebut dosa. Dosa itu sesuatu yang memisahkan kedua orang yang saling sayang. Yang mengikat dua orang asing pada hubungan yang tidak diketahui. Itu disebut takdir. Tidak peduli kau tahu atau tidak tentang dirimu, tapi aku tahu. Di balik wajah polosmu ini, ada hati yang mengkhawatirkan semua orang, yang mencintai semua orang, dan juga bisa membawa senyum kepada wajah yang sedang sedih. Jika ini tentang aku, maka tidak banyak yang perlu diketahui tentang aku. Aku menjalankan bisnis dengan seorang pasangan. Dia lebih dari seorang teman daripada pasangan. Aku punya ibu, nenek, dan juga Imi. Begitulah. Duniaku akan kosong tanpa mereka. Duniaku dan duniamu sangat berbeda. Dunia kita tidak bisa menetap di satu rumah yang sama. Sampai kapan aku akan tinggal di rumah ini? Tanpa identitas apapun. Apa yang akan orang katakan? Ini sangat salah. Aku tidak peduli dengan dunia. Tapi aku peduli. Kalau begitu aku punya solusi untuk menutup mulut mereka. Apa? Menikahlah denganku. Menikahlah denganku. Kalau kau mau menikah denganku, akan ada hubungan di antara kita. Kambing hitam disembelih tanpa ada keluhan. Itu benar sekali. Dalam cinta bukan hanya manusia, tapi bahkan Ehsan yang bodoh pun menjadi buta. Hai. Halo, Samir? Bisakah kau mendengarku? Halo? Halo? Sepertinya ada masalah jaringan. Sekarang kesenangan akan dimulai. Ada kesenangan saat memotong sayap burung dan membuatnya menderita.
Aku harap kau tidak punya tongkat ajaib. Atau jangan-jangan kau sudah memantrai Arman. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kami akan menjelaskannya sekarang. Ikut Iya. kami, ayo. Ayo pergi. Apa yang dia lakukan? Upaya untuk membuatmu terkesan. Seperti yang dilakukan pria Bopal untuk membuatku terkesan. Diam. Dia tanya padaku waktu pagi. Apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan Mahira. Ya. Hei, tunggu sebentar. Eh? Apa kau memberikan buku resep Azad kepadanya? Lihatlah, bahkan Arman memasak hidangan favoritmu seperti Tuan Azad. Oh. Iya. Astaga, bagaimana bisa kalian melakukan semua ini? Aku sudah bilang kan, menjauh dariku. Beraninya kau menyentuh barang-barangku. Kenapa kau melakukannya? Kapan aku mendekatimu? Aku berdiri jauh darimu. Orang yang aneh. Aku sedang bicarakan buku itu. Itu milikku. Oh, halo, ini buku. Ini berisi pengetahuan. Buku ini ditujukan untuk semua orang. Tidak ada yang memiliki hak atas buku ini. Filosofi ini tidak hanya ada di buku resep. Iya, benar. Karena aku tidak pandai memasak, jadi aku membutuhkan buku itu. Kecuali aku sudah pandai sekali memasak. Kau juga tidak membutuhkan buku ini, kan? Sudahlah, kau tidak perlu menjelaskan kebutuhanku. Baiklah, aku akan kembalikan buku ini. Tapi setelah aku menyelesaikan masakan yang aku buat ini. Aku bilang kembalikan buku itu padaku. Tidak akan pernah. Ih. Kau itu suka sekali menampar orang rupanya. Lepaskan tanganku. Begitu banyak kebencian. Aku harus setuju. Kau memiliki sebuah gaya. Caramu membenciku pada hari ini menunjukkan itu. Suatu hari nanti kau akan mencintaiku. Dengan cara yang sama seperti yang kau lakukan. Ketika kau mencintai seseorang dari lubuk hatimu, itu disebut dengan doa. Dengar ya. Aku tidak suka perilaku buruk seperti itu. Lepaskan syalku. Aku bilang lepaskan syalku. Biarkan aku melihat sampai kapan kau akan tetap marah. Hari ini kau sangat mengkhawatirkan Mahira. Iya. Dia pergi mencari pekerjaan. Tapi dia sudah punya pekerjaan kan? Di perusahaan surat kabar. Bahkan artikelnya sangat terkenal. Dulu. Tapi sekarang Ya. dia sudah dipecat. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kau ya. Tuan, silakan duduk. Oh, tidak apa-apa. Tuan, kau di sini? Ya, seseorang harus melangkah maju untuk memperbaiki kesalahannya. Apa? Ya, aku rasa kau membuat koranku menjadi lebih baik. Kau menulis artikel yang bagus. Aku pikir tugasku adalah memberimu setidaknya satu kesempatan. Apa yang kau katakan, Tuan? Mahira, aku ingin kau kembali. Sungguh? Iya, aku ingin kau bergabung dengan koranku lagi. Dan melalui artikelmu, kau menutup mulut pembencimu yang meragukan dirimu. Terima kasih banyak, Tuan. Jadi, apa kau akan bergabung?
Tentu saja, Tuan. Ya. Terima Tidak kasih perlu banyak. seperti itu, tidak perlu. Permisi. Tuan kau, Tidak, apa tidak. kau mau manisan, Tuan? Tunggu sebentar. Ah, Apa Tuan mengenalnya? Siapa kau? Kenapa kau masuk tanpa izin? Apa-apaan ini? Keamanan! 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 Sampai jumpa besok di kantor ya. Ada yang mencurigakan. Halo, Kavita. Selamat Mahira, kau mendapatkan pekerjaanmu kembali. Bagaimana kau? Oke, tunggu sebentar. Dengar ya. Bagaimana Tuan Editor kita bisa mengenal Arman Sheikh? Armanse? Semua orang di kantor mengenalnya. Dia adalah pemilik baru koran ini. Apa? Itu sebabnya kau mendapatkan pekerjaanmu kembali. Apa yang kau katakan? Tuan Arman membeli perusahaan koran ini dalam waktu singkat. Kau pikir kau siapa, ha? Berani-beraninya kau ikut campur dalam urusan pribadiku? Siapa yang memberimu hak? Untuk membantu seseorang, kau perlu niat bukannya hak. Sejak kita bertemu, niatmu tidak murni. Pria egois sepertimu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa pamrih. Kau memang benar. Aku punya alasan egois. Aku ingin melihatmu bahagia. Benarkah? Pertama, kau merenggut kebahagiaanku. Dan sekarang kau ingin melihatku bahagia. Bagaimana kau melakukan semua ini? Dengar Tuan Arman, ini hidupku. Dan aku akan menjalankannya dengan caraku sendiri. Aku tidak butuh dukungan siapapun. Aku tahu kau tidak membutuhkan dukungan. Tapi aku di sini bukan untuk pendukungmu, tapi untuk jadi pendampingmu. Tidak ada masalah dalam bermimpi. Karena seseorang bisa menurunkan bulan dalam mimpinya. Tapi kenyataannya, dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Kau tidak akan pernah bisa menggantikan Azat dalam hidupku. Lakukan sesukamu. Tapi impianmu tidak akan pernah tercapai. Selama ini aku tidak pernah menyerah dalam mimpiku. Aku akan mewujudkan bahkan mimpi yang ini. Penolakanmu akan berubah menjadi persetujuan. Aku sudah memberitahu ibu kan, kalau Tuhan telah mengembalikan Tarana kita ke sini.
Ya Tuhan, terima kasih banyak. Aku pernah mendengar doa akan dikabulkan dan hari ini aku membuktikannya. Doa kita telah merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ehsan, sekarang dia datang ke dalam hidupmu sebagai kebahagiaanmu. Mulai sekarang, berhentilah mengkonsumsi obat antidepresi. Ibu tidak perlu khawatir tentang dia. Sekarang dia tanggung jawabku. Dan aku bisa mengurus tanggung jawabku dengan sangat baik. Manusia bisa pergi dari siapapun dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah bisa menjauh dari keluarganya. Dan kalian semua adalah saudaraku. Ya, aku sudah memutuskan mulai sekarang, aku akan tinggal di Bhopal. Dan rumah besar ini yang merupakan simbol kejayaan dari kota ini tidak akan dihancurkan. Dan tidak ada hotel yang akan dibangun di tempat ini. Tuan Arman, bisnis besar tidak pernah bisa berjalan tanpa berpikir banyak. Jadi apa alasanmu mengambil keputusan besar seperti itu, Tuan Arman? Tanyakan aku, siapa orang itu? Namanya adalah Mahira. Beberapa orang benar-benar bisa mengubah hidupmu. Nyonya Mahira tidak ingin ada hotel dibangun di tempat ini. Dia adalah 50% pemilik properti ini. Dan maka itu keinginannya juga dianggap final. Kemarilah. Nyonya Mahira, kau mendapatkan kembali rumahmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ya tentu saja. Dia merasa bahagia. Dia sangat senang. Dan bersamanya, bahkan aku juga bahagia. Untuk merayakan kebahagiaan itu, kami mengadakan pesta yang sangat besar malam ini. Dan tema pesta ini adalah dongeng. Apakah impianmu menjadi kenyataan atau tidak? Kau tidak boleh berhenti bermimpi. Bahkan aku sedang bermimpi. Dan kau juga bermimpi. Ya Tuhan, aku hamil. Samir, kau tidak bisa berpaling dariku. Aku sekarang sedang mengandung anakmu. Samir, kau harus menerima aku dan anakmu di pesta malam ini. Anak yang dikandungku adalah dari dagingmu. Kan Begum sudah berkhianat pada kakakku Afrin. Dan malam ini dia akan mendapatkan jawaban atas perbuatannya. Ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Aku harus bertindak. Masuk ke rumahku dan menjadikan aku 50% mitra dari propertiku. Apa yang dia pikirkan tentang dirinya? Air. Ini digunakan untuk memadamkan api dan meredakan sebuah amarah. Terserahlah.
Dengarkan aku, Mahira. Aku tahu berapa banyak hal yang pernah aku lakukan untukmu akan selalu tetap kurang. Tapi seperti yang mereka katakan, teruslah mencoba sampai kau bisa berhasil. Jadi aku akan selalu berusaha. Dan aku pikir kau juga harus mencoba hal itu. Kebahagiaan tidak akan datang dalam hidup begitu saja. Kita juga harus mengambil sebuah langkah. Dan kau tidak akan pernah tahu ibu peri mana yang ingin melihatmu bahagia lagi. Lihatlah ini. Untukmu. Jadi bersiaplah, Tuan Putri. Malam ini kau adalah tuan rumah bersama denganku di pesta ini. Ini kencan yang sempurna, dan setelah malam ini, hidupmu pasti akan berubah selamanya. Aku berjanji padamu. Apa yang kau lakukan? Itu ponselku. Cepat kembalikan ponselku. Arman, buka pintunya. Aku bilang buka pintunya dan berikan ponselku. Tidak ada yang bisa menolak cinta seseorang seperti ini. Aku setuju bahwa Mahira berbeda dari wanita biasa. Tapi dia adalah seorang wanita. Seorang wanita yang cintanya berdetak dalam diriku dengan jantung azad. Aku telah menghancurkan keinginan Arman untuk bertemu denganku sebagai Cinderella. Karena bukan dia yang memutuskan apa yang harus aku pakai atau yang tidak aku pakai. Saat aku tidak berdaya dengan cinta ini, bagaimana kau tidak? Aku bukan budaknya. Aku Mahira. Aku mengambil keputusan hidupku sendiri. Dan aku yang akan memutuskan gaun mana yang harus aku pakai di pesta. Malam ini aku akan ungkapkan semua perasaanku pada Mahira di pesta. Dan aku berharap Mahira bisa menerimaku. Apa yang dia pikirkan tentang dirinya? Mereka yang punya masalah dengan cinta tidak pernah menghargai hadiah yang diberikan oleh cinta. Kau sedang memotong gaunnya. Aku tahu kau akan melakukan hal seperti ini. Itu sebabnya aku sudah mengosongkan lemarimu. Lihat, sekarang aku sudah mulai mengenalmu dengan baik. Menyerahlah dan jadilah permaisuriku untuk hari ini. Cinta dan asmara ini tidak cocok dengan seorang pengusaha sepertimu. Kau menang hari ini, tidak apa-apa. Tapi hari ini aku akan mengalahkanmu di pesta. Aku Mahira. Lalu kau harus menerima kekalahanmu. Kau tidak makan apa-apa? Ayo makan. Tidak mau? Lupakan saja. Oh, Ayo iya. kita makan.
Kainat sayang, dia akan datang, dia akan datang. Siapa orang yang dia tunggu? Dia orang yang dia tunggu. Oh iya, Samir. Ada angin sepoi-sepoi. Dengar sayang, solusi untuk ketegangan adalah makanan enak. Dan hari ini ada banyak makanan enak di sini. Kau mau makan? Rasa gula? Aku sedang tidak mau. benar. Terima kasih. Ada apa dengannya? Tidak tahu. Ayo makan saja. Aku pikir aku akan menjadi pusat perhatian di pesta malam ini. Tapi sepertinya Arman Sheikh sedang tidak sabar untuk menunggu orang lain. Bagaimana kabarmu? Kabarku baik. Omong-omong, kita adalah mitra 50% dalam segala hal. Tapi aku tidak tahu sedikit pun apa yang terjadi di hatimu. Mungkin dia juga punya alasan untuk bahagia, seperti kau. Benarkah? Hmm. Tapi aku tidak bisa melihat alasan kebahagiaanmu di sini. Memangnya siapa wanita yang ingin bersamamu? Aku bisa pastikan kau akan terpana saat melihatnya. Tunggulah sebentar lagi. Dia sedang dalam perjalanan. Aku harap Mahira juga segera turun. Tidak mengherankan. Siapapun akan membuang kematiannya dengan menatapnya. Dalam kasusmu hanya hatimu yang membuangmu. Jadi dia alasan kebahagiaanmu.
Samir, siapa dia? Dan apa yang dia lakukan denganmu? Seperti pada umumnya, seorang gadis cantik dengan seorang pria. Lepaskan dia. Lepaskan Samir. Samir, Ya ampun, Samir, kenapa gadis cacat ini terus saja mengejarmu? Samir. Ada apa ini? Aku tunanganmu. Bagaimana kau bisa bersikap seperti ini dengan tunanganmu? Siapa? Kau tunanganku? Aku harap kau sedang tidak bermimpi, Kainat. Samir, apa yang kau katakan? Samir, maksudmu semua itu? Dan cincin ini? Janji untuk menikah? Ayolah, Kainat. Jangan menganggap lelucon dengan serius. Dan bagaimana kau bisa berpikir bahwa aku akan menikahi gadis cacat sepertimu? Jika ini adalah bukti cintaku, maka lihatlah. Samir, bagaimana kau bisa mengatakannya? Samir. Gadis yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dengan satu tangan. Bagaimana dia akan menjaga diriku? Samir, apa yang kau katakan? Saat ini aku sedang hamil anakmu. Jangan salahkan aku atas kesalahan orang lain. Beraninya kau. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Seorang gadis yang bisa menawarkan dirinya kepada seseorang sebelum menikah. Dia bisa melakukan itu dengan orang lain juga. Tunggu sebentar. Bagaimana kau bisa bicara dengan seorang gadis seperti ini, Samir? Kainat adalah calon istrimu. Dengarkan aku baik-baik. Kalau seorang gadis mencintai seseorang dengan tulus, dia bisa melakukan apa saja untuknya. Dia bahkan bisa bunuh diri. Tapi aku rasa kau tidak akan mengerti ini. Jadi, daripada kau membuat keributan di pesta, lebih baik sekarang kau pergi. Kau jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Kainat. Apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat terganggu? Bibi, Latif, Tunggu sebentar. Bisakah kau mengerti sesuatu sekali saja? Berapa kali aku harus bilang? Dengar ya. Ini keluargaku, Tuan Arman. Dan aku bisa mengatasi masalah keluargaku sendiri. Jangan ikut campur. Aku sedang memakai gaun yang kau berikan padaku, bukan berarti kau bisa mengaturku. Oho, coba kau lihat amarahnya itu. Kau seorang wanita. Wanita tidak boleh melewati batasnya. Dia harus tetap dalam batasnya. Kau seorang janda, kan? Seorang janda itu, kau terlalu mencolok. Lihat gayamu itu, ya Tuhan. Aku ingin tahu kapan suamimu meninggal.
Apa seperti ini sifatmu? Aku benar-benar tidak tahu jalan pikiranmu. Aku tahu aku seorang janda. Aku mencintai suamiku seperti aku mencintainya sebelumnya. Tidak perlu beritahu aku. Aku tahu bagaimana aku harus hidup. Dan apa yang harus aku pakai. Aku tidak perlu memakai pakaian tanpa warna. Untuk membuktikan betapa aku mencintai suamiku Azad. Ini memang pakaianku. Tapi ini bukan karakter. Dia benar. Dengan berhenti menjalani kehidupan setelah kematian seseorang adalah sebuah penghinaan terhadap kenangan pria itu. Dan itu seperti menipu Tuhan yang telah memberi kita kehidupan. Mahira punya hak penuh untuk menjalani hidupnya. Dan bahkan suaminya akan mengharapkan itu darinya. Mahira, aku tahu. Apapun yang aku lakukan untukmu tidak akan pernah bisa menggantikan Azad di dalam hidupmu. Jantungmu memang berdetak hanya untuk Azad. Tapi jantungku saat ini berdetak hanya untukmu. Semakin aku mencoba untuk pergi darimu, aku menemukan diriku lebih dekat denganmu. Aku tidak bisa membencimu bahkan jika aku ingin. Aku mencintaimu. Dan hari ini, di pesta ini, di hadapan semua orang, aku ingin menikahimu.
Mahira, hidup ini sangat indah. Dan dalam kehidupan yang indah ini, aku ingin ditemani olehmu. Maukah kau menemaniku? Aku mencintaimu, Mahira. Aku mencintaimu, Mahira. Beberapa hal hanya bisa kau dapatkan sekali seumur hidupmu. Cinta adalah salah satunya. Dan aku sudah kehilangan bagian cintaku.